tadi Pak Stef bilang, kalau nggak punya mimpi, nggak mungkin kita punya ambisi untuk berbuat sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Harus mimpi dulu. Tapi mimpi itu tidak hanya sekedar mimpi. Mimpi itu harus bisa terrealisir. Yang kedua, kalau tadi disampaikan bahwa siapa nih yang menjadi inisiatornya? Saya yakin kalau pergubnya bisa keluar, pasti itu sudah ada harmonisasi dan koordinasi yang baik antara SKPD Kesehatan dengan gubernurnya. Yang saya berharap tentunya dengan adanya peraturan yang sedang disusun dengan Mendagri, isu-isu yang selalu disampaikan dari teman-teman juga akademisi pada beberapa kunjungan, bahwa kok bisa ada kepala puskesmasnya sarjana agama misalnya. Kok bisa ada kepala puskesmasnya, waktu itu saya disampaikan, pokoknya tidak related dengan tugasnya dan tanggung jawabnya, sehingga program itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Nah, itu juga menjadi concern kami, sehingga itu sekarang dibahas di tingkat pusat. Nah, kalau revolusi yang terjadi di NTT tadi dikatakan ya, bahwa angka-angka itu NTT paling tinggi. Kalau dari data yang kami punya, sebenarnya yang paling tinggi Jawa Barat. Bu Endang sudah nggak ada nih. Kalau ketemu sama Dokter Lucy, kepala dinasnya, sebenarnya, oh ada tuh di belakang. Dokter Lucy itu yang paling selalu bilang, pakai bahasa Sundanya yang kental itu, dia bilang, istilahnya gua lagi gitu dia. Saya lagi, padahal kalau dia dari absolute number, turun. Tapi tetap aja, biarpun turun tertinggi di antara yang lain, Jawa Barat itu. Karena memang penduduknya banyak, tidak NTT. Tapi NTT kita harus appreciate, karena apa yang dilakukan NTT adalah suatu terobosan yang mungkin juga harus ditiru oleh kepala dinas bahwa berani punya mimpi, berani melakukan sesuatu. Ya, dan itu bisa dibuktikan, dan beliau membuktikan begitu. Jadi beberapa rakor kepala dinas kabupaten bersama kami diundang, dan kami melihat bagaimana koordinasi itu terjadi. Persalinan di rumah memang banyak di NTT, tapi mungkin dengan yang diharapkan dengan revolusi KIK semua persalinan di Vaskes harus dilaksanakan. Kalau kita lihat data-data memang SDM kurang, tapi tubel yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk Provinsi NTT cukup banyak. Sampai dengan 2012 kami dikirim datanya, sekitar ada 30 DSOG dan 20 DSA yang akan ada di akhir tahun ini, yang sudah bisa berkontribusi terhadap Provinsi NTT. Yang penting sekarang bagaimana, apakah mereka nanti ditempatkannya seperti apa. Itu yang tentunya harus ada local regulation yang bisa menempatkan mereka sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian terkait dengan Jogja, saya melihat bahwa banyak terobosan sudah ke Jogja, dan tentunya saya lihat kontribusi Prof. Laksono cukup besar. Kami juga mengadop apa yang dilakukan Prof. Laksono terkait dengan surveillance dan jumlah angka kematian ibu. Kami sadar, walaupun Menteri Kesehatan juga bilang, kalau nunggu data-data SDKI misalnya, itu kan kurun waktu 5 tahun. Kita tidak bisa melihat tahun sekarang itu berapa sih jumlah kematian ibunya, apalagi metodenya pun sisterhood. Jadi akan sulit. Oleh karena itu, dengan tanpa mengurangi pengertian bahwa pasti validasinya ada berapa persen ya yang tidak sesuai, tapi menghitung jumlah angka absolut number kematian ibu akan lebih mempunyai daya tarik terhadap angka itu, kalau saya bilang beyond the number, yang memberikan sejarah kenapa sampai jumlah itu terjadi. Itu yang lalu dilanjutkan dengan surveillance dan proses dari AMP. AMP selama ini dilaksanakan berbagai macam di berbagai daerah. Hasil kunjungan kami ke daerah, berbicara dengan teman-teman di puskesmas maupun kabupaten. Apa bedanya AMP dulu yang sekarang? Dulu merasa tetap bidannya itu dituduh atau dijadikan terdakwa, seperti begitu. Nah, kami berusaha diangkat lebih tinggi. Walaupun itu nanti diketahui dan akan ditindaklanjuti, tapi dikaji dengan lebih tinggi apabila memang nanti diketahui ada beberapa hal regulasi yang harusnya dirubah supaya hal itu 5 menit ya, masih lama, taruh dulu. Ya, sama-sama orang seberang, bukan orang Jawa 100% Bu, biasa.
Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah kalau kita ingin mengetahui betul-betul kematian ibu berapa dan bagaimana menanganinya, tentu saya tidak bisa ngomong hanya atas nama ibu. Kalau ibunya nggak betul, bayi baru lahirnya bagaimana? Dan kita tahu jumlah bayi baru lahir meninggal lebih banyak selalu dari jumlah kematian ibu. Ini harus satu paket. Ya, satu paket yang dilaksanakan. NTT memberikan contoh ada dukungan donor-donor yang ada di sini. Kita juga berharap bahwa dukungannya satu paket karena kalau kita melakukan analisis, kajian betul-betul mapping potret dari provinsi, melihat kabupatennya dari kabupaten, lihat sampai kecamatan sampai ke desanya, dengan mekanisme yang sudah didukung seperti ini, harusnya kita bisa dapat benar-benar masalah bottleneck yang ada dari solusi yang sudah dilaksanakan. Bisa saja solusi yang dipilih saat itu tidak tepat. Jadi diidentifikasi lagi, disisir lagi. Nah, intervensi yang menyeluruh itulah yang kita harapkan, bukan seperti kembang api, pesta kembang api, ataupun yang business as usual. Melihat dari pelaksanaan PONEK dan SDM, memang membuat right man in the right place itu tidak mudah. Apalagi kita tahu begitu besar perbedaan antara provinsi satu provinsi lain maupun kabupaten satu kabupaten lain. Istilahnya kalau kita bilang, kalau gubernurnya mimpinya lain, malamnya bisa aja kepala desa besoknya berganti. Demikian juga bupati dan wali kota. Nah, kalau itu kita tidak pegang, maka itu akan menjadi sulit bagi kita supaya program jalan. Nanti semua akan tanya, kenapa program nggak jalan? Pertanyaan Pak Laksono tidak akan pernah terjawab selama sistemnya dari pusat sampai ke bawah, selama pemenuhan untuk supaya pelayanan itu berjalan, aksesnya dekat, quality pelayanan sesuai, human resource-nya ada, dan semua sistem yang membackup itu ada, tidak mungkin terjadi. Jadi teman-teman di sini mempunyai peran yang sangat penting, bersama-sama, kembali lagi seperti saya katakan, sebagai satu tim, kita nggak bisa kerja sendiri-sendiri, dan masukan dari Bapak Ibu sekalian yang akan memperkaya kita sebagai teman-teman di pusat untuk membuat suatu payung, karena di pusat itu hanya bisa menjadi payung, nggak bisa mendirect, saya bilang kepada kepala dinas atau kepala puskesmas. Itu menjadikan umbrella dari semua regulasi yang harus sebenarnya ditindaklanjuti baik di level provinsi, kabupaten, sehingga bisa diimplementasikan dengan baik. Advokasi yang akan dilakukan, dari hasil diskusi kami di pusat, nanti kita akan turun. Kita harapkan itu bukan lagi hanya koordinasi-koordinasi. Jadi silahkan teman-teman dari provinsi mengatakan pada salah satu bupati atau salah satu wali kota, di mana wilayahnya kematian ibunya tinggi, kematian bayinya tinggi, punya komitmen dan butuh bantuan dukungan untuk advokasi, silahkan. Pertemuan ini saya anggap agak kurang, karena kita nggak ngajak lokal parlemen di sini. Seandainya teman-teman dari DPRD diajak, mungkin mereka bisa langsung mendengar. Mereka punya peran dalam mengambil keputusan di wilayah ini. Nah, harusnya sudah dianggap bukan lagi hanya para pakar, tapi para pakar dengan pemangku kebijakan yang punya peran. Ya, kalau teman-teman nanti, saya tidak tahu di acara IAKMI-nya nanti diundang atau tidak. Tapi sebenarnya dengan pertemuan yang lebih fokus seperti ini, kalau kita bisa melibatkan juga teman-teman yang terhormat, maksudnya para anggota DPRD, saya berharap tentunya nanti bisa memberi dukungan kepada program-program kita yang dari tadi kita bilang anggarannya masih kurang, kuehnya dibaginya tidak merata dan seterusnya. Oleh karena itu saya ucapkan juga kepada NTT dan kepada DIY, teruskan inovasi, ada yang bisa di-apply di berbagai daerah, tapi ada juga yang harus dimodifikasi. Tapi saya bilang selama daerah tidak mau atau berani memulai sesuatu lebih maju daripada yang sudah ada, maka kita akan selalu diam di tempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.